الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur subuh hari ini, di hari Jumat yang mulia ini, kita bisa sholat tahajud, alhamdulillah, sholat subuh, qabliyah subuh, dan kita bisa sambung dengan kajian kitab Thalabul Ilmi. Semoga Allah SWT memberi seluruh amal ibadah kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan serta salam kita terus sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Minhajul Mu'min. Mukmin itu semua gaya hidupnya Islam, tidak hanya ibadah. Maka siapa yang melihat Islam ini hanya ibadah, maka tidak lengkap Islamnya. Karena Islam ini ada akidah, ada ibadah, ada syariat, ada hukum, ada muamalat, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Jadi Islam ini sempurna, tidak hanya agama ibadah, Pak. Ya. Walaupun fungsi utama manusia diciptakan adalah ibadah. Nah, dalam Islam tidak bisa dipisahkan antara ibadah dan kehidupan sosial. Tidak bisa. Bahkan kehidupan sosial itu kalau kita niatkan ibadah, menjadi ibadah. Ya. Nah, di antara ibadah dan juga kehidupan sosial yang kita lakukan dalam Islam itu adalah jihad. Ini kita sudah menjelaskan jenis jihad yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sekarang ini ke-5. Nah, kenapa jihad itu disebut ibadah dan sosial juga? Karena jihad kita mengerjakan perintah Allah. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Allah merintahkan kita, berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya jihad. Sama dengan perintah ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau ini berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Diberitahu ibadah, tapi dalam waktu yang sama dia ibadah sosial. Kenapa? Karena mengamankan negara, mengamankan masyarakat, mengamankan umat, ya, menjamin keamanan. Kalau nggak ada jihad, ya Palestina udah diambil dari dulu. Tapi karena ada jihad, nggak bisa. Israel nggak bisa. Kalau nggak ada jihad, kita nggak merdeka, Pak. Indonesia ini. Ya, ada para ulama pun menteriakan jihad bisa sabilillah, perang sabil. Ya, kalau tidak ada jihad, udah selesai. Indonesia udah negara bagiannya Belanda atau negara bagiannya Inggris, selesai. Tapi dengan jihad kita bisa hidup bernegara, berbangsa. Gitu. Makanya memang musuh Allah ini menghapus jihad ini dalam ajaran Islam. Tapi mereka nggak bisa.
Nah, di antara jenis jihad yang sudah kita jelaskan 4 ya. Sekarang yang kelima yaitu anwa'ul jihad wa ashharuha wallati tantafid al-anzar ilayhi an zikril jihad jihadul kuffar wa yakunu ba'da jihadin nafsi wa syaitan wa ahli fasad fa innahu la yumkinu lil 'ajizi an yujahida aduwahu fil kharij illa idza haraba aduwahu fil dakhil wa a'adda a'da'ahu nafsuhu allati baina janbayhi idza qala Rasulullah SAW al-mujahidu man jahada nafsuhu fi ta'atillah rawahu Ahmad wa sahahahu. Nah, jenis jihad yang kelima ini itu jihad yang paling terkenal, jihad yang paling besar, yaitu jihad melawan kekafiran, melawan musuh kafir yang memerangi kita. Jihad ini datang setelah jihad sebelumnya, yaitu jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan kerusakan, melawan munafik dan seterusnya. Kenapa dimulai dari jihad lawan hawa nafsu, lawan setan dan seterusnya? Karena tidak mungkin kita menang melawan musuh kalau kita tidak menang melawan diri kita sendiri. Nah, mungkin kalau kita masih bermasalah dengan diri sendiri lalu melawan musuh di medan perang, nggak bisa menang. Ya, maka harus dikuatkan jiwa. Ini salah satunya pasukan di dunia pasukan Islam di dunia yang menerapkan itu Hamas di Palestina. Mereka itu menempa jiwanya dengan Quran, dengan hadis Nabi, ya, dengan taat pada ulama. Itu mereka tuh di medan perang, apa kata ulamanya itu seperti seperti sabda Nabi, Pak, ulamanya, kata-kata ulama. Apa yang harus kami lakukan? Kata ulamanya begini, gitu. Tapi sebagian besar alhamdulillah masih taat kepada ulama. Kalau dalam jihad, Pak, taat kepada ulama. Kalau enggak bisa perang sendiri dia. Berbahaya. Jika ada ulamanya, kita dengar ulama. Para mujahidin di Suriah juga begitu, Pak. Dengar ulama. Ya, ada ulama mereka namanya Muhammad Rifai berjuang di medan perang sampai menang, Pak, lawan Syiah Nusairiyah itu. Sekarang berdiri negara Suriah. Mereka berjuang sekitar 14 tahun lebih. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka mampu berjihad melawan dirinya dulu. Ibadahnya bagus. Mujahidin itu ibadahnya bagus. Tawakalnya kuat. Selesai sama dunia. Ketika melawan musuh, menang, syahid itu biasa. Kalau kita kan, kalau orang meninggal takut. Mereka enggak. Meninggal itu bahkan lebih mereka utamakan syahid daripada menang. Jadi mereka lebih utamakan meninggal ketika berjihad daripada menang. Kenapa? Sehingga cita-cita mereka itu kalau berjuang, kalau bisa syahid. Berjuang nggak syahid, rugi. Nah, kita sudah sampai begitu. Mereka yang di Palestina itu udah begitu, Pak. Maka mereka bertahan. Ya, Israel nggak bisa mengalahkan mereka. Israel ini jahat luar biasa, Bapak sekalian. Orang berada di negara orang ini dibunuh. Intelijen Israel itu di mana-mana.
Ada di Malaysia, dibunuh di Malaysia. Di Iran, dibunuh di Iran. Di Qatar, Qatarnya dibom kemarin. Jadi kayak dunia ini negara orang main bom aja. Dan tidak ada negara yang bisa melawan Israel. Karena di backup sama Amerika ya. Nah, Bapak sekalian, lakukan kerusakan di muka bumi, itu yang disebut oleh Allah. Yufsiduna fil ardh bighairil haqq. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Bom negara orang, ya. Hancurkan negara orang. Tidak peduli orang tua, anak-anak, dibom sama mereka. Nah, jihad melawan kejahatan seperti ini, kejahatan orang kafir, khususnya Yahudi Israel ini, Bapak Ibu, ini adalah jihad yang paling tinggi, insyaallah. Tapi harus dimulai dari jihad melawan hawa nafsu tadi. Kalau nggak bisa menang, Pak. Makanya kata Rasul, al-mujahidu menjahada nafsuhu fi ta'atillah. Mujahid itu adalah, mujahid sejati adalah mereka yang mampu berjihad melawan nafsunya dalam taat pada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan sahih. Al-mujahid menjahada nafsuhu fi ta'atillah. فإنه لا يمكن الخروج لعدوه إلا إذا جاهد نفسه على الخروج ولا يصح له ذلك. Kenapa seseorang itu tidak akan bisa keluar ke medan perang kalau dia belum selesai dengan dirinya? Malas, takut, khawatir. Ini kawan-kawan kita sekarang, Bapak Ibu. Ada namanya Safinatus Sumud, kapal bertahan. Sumud itu bertahan konsisten melawan musuh. Nah, ini istilahnya saja, rombongan, nama rombongan. Ada puluhan kapal sekarang menuju Gaza. Ada sekitar 4-7 kapal dari Indonesia. Ini karena ada beberapa negara, ada 7-8 negara berani menuju ke sana. Di antaranya ada negara kafir menuju ke sana untuk membawa bantuan kapal menembus blokade Gaza. Nah, ada anak-anak kita yang ikut. Tahu Bapak Ibu sekalian, itu tidak dijamin keselamatannya. Bawa bantuan ke Gaza itu belum tentu pulang, Pak. Itu kalau nggak selesai dengan dirinya, nggak bisa berangkat. Kalau ninggalin anak, ya, ninggalin istri, gimana mau berangkat? Masih sayang anak. Bukan kita nggak mau sayang anak, ya. Masih belum siap itu berpisah dengan dunia. Nggak bisa jihad. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, kita tuh harus siap kapan saja. Dalam hadis lain, kita harus siap fil mansyat wal makrah. Dalam kondisi sulit maupun senang, kita siap, harus siap. Jihad itu gak bisa ntar aja biar orang lain dulu. Kan begitu bahasa kita. Biar orang lain dulu deh jihad. Memang kita mau orang lain aja yang masuk surga, kita enggak. Kita itu manusia begitu. Giliran masuk surga, dia pingin duluan. Tapi pingin kalau jihad orang lain duluan. Jadi seperti itu. Masuk surga itu harus ada resikonya. Gak ada masuk surga tanpa resiko, Pak. Tanpa perjuangan, gak bisa. Minimal kita berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan ngantuk, berjuang melawan
malas, berjuang melawan capek. Jadi kita masuk surga tapi kita seenaknya, nggak bisa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut itu ya, hasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia itu mengira yang ngomong aku beriman masuk surga tidak diuji, pasti diuji lah kata Allah. Tapi sama iman yang sejati itu iman yang sudah melalui ujian. Ini pegang. Iman sejati itu adalah iman yang sudah melalui ujian. Ngaku beriman tanpa ujian belum bisa disebut iman. Ini kita ini sholat subuh ngantuk capek, tapi tetap masuk. Itu iman sejati. Ya. Memang masya Allah, Allah itu ngasih perintah juga ngasih ibadah itu untuk menguji kita. Ya, kita bisa aja masuk surga Pak, tanpa ibadah. Bisa, Allah Maha Kuasa. Tapi kenapa kita harus disuruh ibadah? Untuk membersihkan, memfilter iman sejati. Iman yang serius. Itu janji Allah. Hasiban nas yatraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa la yantasiru al-muslimina 'ala al-yahudi illa idza harabu al-munkarat wa aqamu hukm Allah syar'an wa manhajan. Wa jihadul kuffar la yakunu bil yadi faqat wa inma yakunu bil qalbi wal lisan wal mal wal nafs. Kata penulis kitab ini, tidak akan menang orang Islam melawan Yahudi illa iza harabul munkarat, kecuali kita mampu memerangi kemungkaran dalam diri kita. Wa aqam hukmullahi syar'an, dan menegakkan syariat Allah dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Tinggalkan yang haram, ya kan? Tidak makan riba, tegakkan syariat Allah. Tidak melakukan zina, tegakkan syariat Allah. Tidak bisa kita berjihad juga melakukan maksiat. Berjihad, tapi maksiat jalan terus. Tidak bisa. Ya. Jadi memang perang akhir zaman. Perang akhir zaman itu Pak, memang perang melawan dominasi Yahudi terhadap dunia. Karena Yahudi ini Bapak Ibu akan menggunakan semua agama dan ideologi, karena dia pintar Yahudi. Dia mampu menggunakan, menjinakkan semua agama dan ideologi untuk memerangi Islam. Yahudi. Ini penting saya sampaikan. Yahudi itu cerdas, licik, cerdik. Dia menggunakan agama lain. Bayangkan, Amerika itu agamanya Kristen, Pak. Inggris itu agamanya Kristen. Tapi mampu digunakan sama Israel untuk menyerang siapa saja. Nanti perang akhir zaman itu begitu. Kita itu aslinya perang akhir zaman itu adalah perang melawan Yahudi. Yahudi yang sudah menguasai dunia dengan menggunakan agama ideologi lain untuk memerangi Islam. Cerdasnya itu luar biasa di situ. Padahal populasinya 0,2%. Jadi mereka bukan karena jumlahnya banyak Yahudi itu, tapi otaknya itu cerdik, licik ya. Itu yang menguasai dunia, menggunakan dunia untuk memerangi. Dan Dajjal itu akan muncul dari soft Yahudi itu. Dajjal akan muncul dari barisan Yahudi.
Sekarang ada yang mengatakan Dajjal itu sudah ada. Dia sekarang mengontrol perjuangan Yahudi di dunia. Oke. Makanya kita sebut Dajjal itu Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih. Bahasa Ibraninya, Pak, bahasa Yahudinya Mesias. Mesias. Di mana itu? Di soft mereka sekarang. Udah ada. Jadi kita ini memang berada di akhir zaman. Sudah ada. Dia memimpin di balik layar sekarang. Mesias itu. Kalau Netanyahu itu, pemimpin Israel itu dia sudah ketemu Mesias itu. Dan dia melaksanakan misi Mesias itu. Untuk menghidupkan kembali namanya Israel Raya. Al-Israel Al-Kubra. Meliputi kurang lebih 12 negara Arab, Pak. Dari sungai Efrat sampai sungai Nil. Makanya nanti jihad terbesar perjalanan hidup manusia ini umat Islam namanya Yahudi. Mereka kalau Yahudi, internal Yahudi itu keyakinannya juga seperti kita, Pak. Perang besar kita itu melawan Muslim yang mereka sebut dengan Hermagedon. Jadi mereka sudah punya itu. Kita aja ini umat Islam nggak sadar. Kalau mereka sudah sadar semua, udah diajarin ke anak-anaknya. Nanti kita itu perang akhir zaman melawan Muslim. Perangnya namanya Hermagedon. Terjadi di Gunung Zion. Mereka Zion. Mereka sudah punya. Jadi kita ini nanti kalau hidup di akhir zaman, siap nggak siap harus jihad. Saya di sini aja meninggal biasa aja. Ya bisa, Pak. Nanti kalau terjadi perang itu pasti. Nah, harus lihat. Jihad ini harus kita mempersiapkan diri kita. Apa dia? Jihad itu ajaran Islam. Sama dengan sholat, puasa, zakat itu. Wa jihadul kufar la yakunu bil yad faqat. Nah, kata beliau, jihad melawan kafir itu bukan hanya dengan tangan. Wa innama yakunu bil qalbi wal lisan wal mal wan nafs. Tapi jihad melawan kafir itu, Yahudi itu juga dengan harta, dengan hati, dengan lisan. Saya ini lagi berjihad dengan lisan, menyampaikan bahwa jihad melawan Yahudi itu pasti terjadi. Tidak mungkin. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hadisnya, hadis fitnah, hadis akhir zaman. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum setiap muslim memerangi Yahudi. Hadis Bukhari Muslim. Tidak akan terjadi hari kiamat. Berarti sebelum terjadi hari kiamat pasti kayak itu. Ya. Lalu nanti Yahudi itu, akhir hadisnya itu, Yahudi itu kalah. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kita mengalahkan Yahudi. Itu sampai-sampai nanti Yahudi itu, Bapak sekalian, bersembunyi di pohon-pohon, di batu-batu. Sampai-sampai batu dan pohon itu berkata, ngomong, Pak. Ini kan akhir zaman. Fayaqulu syajar wal hajar, kata Rasul. Akan ngomong tuh pohon dan batu. Ya muslim, wahai muslim. Hadal Yahudi wara'i faqtulhu. Ini Yahudi di belakangku, bunuh dia. Tuh. Di akhir zaman itu, sekalian, pohon, batu itu ikut jihad, Pak. Apalagi kita manusia Muslim.
Jadi nggak bisa kita tuh, oh, jihad itu hanya kerjaan orang tertentu. Enggak. Nah, tapi ini sekarang kalau kita ngomong jihad begini dianggap teroris. Pintar tuh Yahudi menggunakan Amerika, menggunakan PBB, menggunakan undang-undang siapa gitu, mematikan jihad Islam. Karena dia takut jihad itu. Tapi kita udah tahu Bapak Ibu sekalian. Kita orang Islam juga harus cerdas, Pak. Bahkan ada yang mengatakan kenapa Yahudi itu menjajah Palestina? Kenapa bukan yang lain? Karena Palestina itu, Pak, orang Palestina itu termasuk manusia cerdas, suku yang cerdas, bangsa yang cerdas, yang hanya mereka bisa mengalahkan. Orang Palestina itu cerdas. Imam Syafi'i itu dari mana? Dari Gaza, Pak. Imam Syafi'i itu selama 1000 tahun lebih diakui oleh semua ulama Islam dari mazhab apa saja, manusia tercerdas. Ijtihad fikihnya, Imam Syafi'i ijtihad fikihnya, kan ada fikih Syafi'i. Ijtihad fikihnya itu, Pak, bisa dia sudah memutuskan hukumnya itu 1000 tahun akan datang. Hukum nanti akan terjadi. Dia sudah bicara waktu itu nggak ada bank. Dia sudah ada, nanti akan ada bank. Cerdas saja Ustaz. Nanti hukum ribanya begini. Dia sudah tetap. Dia punya kecerdasan. Kenapa bangsa Palestina yang dia naik? Cerdas, manusia cerdas. Yang kedua memang Palestina itu ada Al-Aqsa, Al-Quds. Illa annahu bil yadi akhassu wa lima kana al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam sayyidul alamin faqad jama'a kull hadhihi al-maratib al-arba'a walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Kata Allah, kalau kami inginkan, maka kami akan utus setiap negeri ada nabinya. Oleh karena itu jangan kalian taat kepada orang kafir, berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar, jihadan kabira. Hadhihi surah Makkiyah, amrun fiha bi jihadil kuffar bil hujjah wal bayan wa tablighil Qur'an. Ayat ini menurut penulis kitab ini turun di Mekah, belum ada perang, belum diizinkan perang. Tapi kenapa disebut jihadan kabira? Ya, karena berjihad, berdakwah, menyadarkan umat bahaya Yahudi, bahaya kekafiran, bahaya kemunafikan dan seterusnya. Jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad besar menurut ayat ini. Surat Al-Furqan ayat 51 dan 52. Wa min thamma qala sallallahu alaihi wasallam jahidul musyrikina bi alsinatikum wa aydikum. Jadi berjihad melawan musyrik kafir itu bukan hanya dengan pedang tangan, tetapi dengan lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan lisan kalian. Wa qulubikum wa amwalikum, dengan hati dan harta kalian. Kita sekarang ini jihadnya itu melawan Yahudi, Pak, pakai harta. Di antara jihad harta itu bukan cuma ngirim duit ke sana, tapi memboikot produk Yahudi yang membiayai perang Yahudi. Jadi kalau kita masih pakai Unilever, Pak, hati-hati. Ya, Unilever pakai apalagi itu produk yang dunia itu. Ada orang bilang kita nggak bisa lepas dari Unilever, ntar nggak bisa mandi. Padahal banyak.
Ya. Apa lagi? Unilever, kemudian Starbucks, makanan-makanan pokoknya dari Yahudi berafiliasi ke Israel, nggak boleh. Itu jihad kita. Jihad kita sekarang itu. Orang Palestina itu minta kita berjihad melawan. Ternyata itu pengaruhnya dahsyat. Ada berapa perusahaan bangkrut. Saya punya teman di Kementerian Keuangan, khusus pajak perusahaan makanan, Starbucks, fried chicken apa semua itu, McDonald. Itu McDonald Pak, bangkrut di sini. Lah itu teman saya yang mengaudit pajaknya mereka itu, bangkrut Pak. Makanya ada outlet-outlet di luar itu harganya diturunin, promo di mana-mana Pak. Iya kan? Itu bangkrut Pak. Di Indonesia itu banyak yang nggak beli. Tadinya kan Indonesia setiap keluarga itu bikin, hampir setiap orang keluarga kaya, kalau ulang tahun itu di McDonald itu habis berapa juta itu. Sekarang itu hampir nggak ada. Kenapa? Malu dilihatin orang. Lo, orang dibunuh saudara lo di sana, lo makan di situ. Jadi, terus kan nggak boleh. Itu bangkrut Pak, dan itu pengaruh sekali. Dan ini fatwa MUI, ini fatwa MUI. Kalau di Indonesia fatwa MUI. Nah, haram makan di tempat-tempat beli produk yang membantu Yahudi memerangi saudara kita di sana. Jadi kita itu jihadnya itu sekarang. Ya sabar-sabar aja dulu, makan roti biasa aja Pak. Iya. Buatan Indonesia juga banyak. Mulai sekarang itu saya di rumah itu beli yang produk Indonesia apa. Itu kan membantu saudara kita Muslim di Indonesia ya. Jangan lagi makan McDonald, KFC, apalagi itu, Coca-Cola, minuman itu nggak boleh, nggak haram. Para ulama memang haram. Anak-anak kita minum itu pukul, haram. Tegas ini. Ini udah nggak berjuang, kita bantu lagi Yahudi, repot. Ya. Itu dan itu Bapak sekalian, sampai 20% keuntungannya juga Israel, sampai 20%. Jor-joran. Makanya Israel itu unlimited dananya dari itu Pak, dari produk seluruh dunia itu. Ini bukan isu lagi, ini fakta dan pengakuan mereka sendiri. Kalau nggak begitu, nggak fatwa MUI itu nggak akan fatwa begitu. Seluruh dunia, ulama seluruh dunia memfatwakan. Tidak bolehlah kita makan produk-produk yang terafiliasi dengan Yahudi. Kenapa? Sama dengan memerangi saudara kita. Ya, manusia jahat ini harus diboikot. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.